Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan seekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dari kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Tema kita pada saat ini, kemenangan Allah. Kemenangan Allah. Wahyu pasal 12 merupakan gambaran tentang kemenangan Kristus atas yang jahat atau iblis, sekaligus menyatakan perlindungan Allah terhadap komunitas orang-orang percaya atau pengikut Kristus dari si jahat. Orang-orang percaya dalam perlindungan Allah diinjikannya dari si jahat, melewati masa yang sukar karena iman mereka kepada Kristus. Ini terjadi pada masa abad-abad awal gereja ketika menghadapi penderitaan dan aniaya. Namun kitab Wahyu ini menegaskan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan sendiri. Apa yang membuat mereka mampu bertahan dalam iman mereka terhadap serangan iblis melalui perpolitikan pada masa itu dan penganiayaan yang mereka alami?
Mereka mampu bertahan dan menang terhadap pekerjaan iblis yang berusaha menghancurkan mereka. Karena kematian dan kebangkitan Kristus telah memberi mereka kekuatan dan kemenangan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan mereka. Itulah sebabnya Rasul Yohanes memberikan kesaksian bahwa mereka dapat mengalahkan pekerjaan iblis karena Kristus telah menang atasnya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 11, mereka tidak takut menderita bahkan menghadapi kematian, karena mereka tahu Kristus telah menang atas maut, mengalahkan iblis, dan memberi mereka jaminan kehidupan kekal. Kemenangan salib adalah fondasi yang kokoh bagi para pengikut Kristus menghadapi serangan si iblis. Bagaimana dengan kita hari ini? Kehidupan kita tidak sama seperti gereja abad-abad awal yang harus menderita aniaya dan kematian seperti yang digambarkan kitab Wahyu. Namun mereka tidak dibiarkan sendiri. Kematian dan kebangkitan Kristus memberi mereka pengharapan sorgawi dan kekuatan menghadapi ancaman dalam dunia ini. Kristus telah menang dan mengalahkan si iblis. Janganlah kita menyerah dan putus asa karena kesulitan dalam dunia ini, melainkan bersandar dan tinggallah di dalam Kristus yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun dan kapanpun kuasa Tuhan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Bahkan siapapun yang berhadapan dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus kalah ketika ada di atas kayu salib. Tidak, itu adalah satu retenta yang telah diatur oleh Allah sebagai bukti bahwa membuktikan betapa besar kasihnya di atas kayu salib, sehingga dia meremukkan semua kuasa-kuasa si jahat di atas iblis di atas kayu salib, sehingga iblis mati dan tidak berdaya. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya, maka dia mampu hancurkan kuasa-kuasa si jahat dan tidak berkuasa atas dirinya. Itulah sebabnya kemenangan kita telah diberikan oleh Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekarang memberikan bagi kita pelajaran bahwa kita menang karena ada Tuhan Yesus. Kita menang karena bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita alami saat ini, kesulitan apapun yang sedang kita rasakan, masalah apapun yang sedang kita alami, tidak lebih besar kuasa Tuhan dibanding dengan masalahmu. Itulah sebabnya saat ini mari kitalah mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan Yesus berkemenangan dalam kehidupan kita. Dan mulai saat ini, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah pemenang sejati. Tidak tentu dan tidak tahu dan tidak siapapun yang melawan kita, karena Tuhan Yesus mampu menolong dan memberkati kita. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Firman-Mu mengajarkan bagi kami begitu dahsyat kuasa, sehingga kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini bisa kami merasakan. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kami setia dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa kami mengandalkan di dalam kehidupan kami dan bisa kami mengimani, sehingga dalam setiap langkah kami tetap kami mengimani dan percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.